Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Virtual Tour Gua Maria. Virtual Tour Gua Maria ini adalah sebuah seri selama 1 bulan penuh, ya. Jadi kita akan ada 10 seri Virtual Tour Gua Maria. Ya. Hari ini adalah yang pertama di Bali, ya. Kemudian kita akan berpindah-pindah sampai 10 seri hingga tanggal 30 Oktober tahun 2020 ini. Ya. Proyek Virtual Tour Gua Maria ini adalah proyek amal. Jadi seluruh hasil yang kita peroleh itu akan kita sumbangkan kepada Gua Maria yang kita liput, yang di Indonesia, yang kita liput dalam seri Virtual Tour ini. Jadi ada 10, mungkin moderator bisa tampilkan 10 virtual tour yang ada. Ya, ini adalah 10, sebelah kanan itu ada daftar 10 virtual tour yang akan kita jalankan dimulai hari ini di Gua Maria Santa Maria Ratu Gumbri di Bali, berlanjut terus ke Pasuruan, kemudian berpindah, dan yang terakhir adalah di Roma. Bagaimana melakukan donasi? Ada caranya di sebelah kiri. Ada 2 cara bagi teman-teman kalau melakukan donasi, ya. Teman-teman yang ada di sini semua memang sudah melakukan donasi, mungkin bisa membantu memberitakan hal ini kepada teman-teman yang lain. Caranya bisa melalui belibeli.com, juga bisa melalui transfer BCA. Seluruh virtual tour ini nanti dana-dana yang masuk itu akan kita tampilkan di akhir dari virtual tour ini. Ada contohnya mungkin format laporannya. Ya, jadi kami tidak akan menampilkan nama, kami hanya menampilkan inisial dan sebagian nomor handphone berikut jumlah donasi yang diterima. Ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Ya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, semoga bisa menikmati acara virtual tour Gua Maria kali ini, ya. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa menyebarkan tentang acara ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan juga bisa melakukan donasi tentunya. Selamat menikmati. Terima kasih Siapa Pak. guide-nya di sana ya? Ya, atas sambutannya. Ini sekarang kita akan menuju ke Denpasar. Kita sudah memasuki gereja. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang boleh kita alami sampai dengan saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukacita kasih dari Pulau Dewata, Bali. Tibalah saatnya kita bersiarah di Gereja Santa Maria Ratu Gumbri. Gua Santa Maria Ratu Gumbri, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrane, Bali Barat, Provinsi Bali. Selamat datang di Gua Maria Santa Maria Ratu Gumbri. Dan inilah paroki Santa Maria Ratu Gumbri yang saat ini sudah berusia 81 tahun. Inilah gereja Santa Maria Ratu Gumbri yang sudah berusia 81 tahun. Seiring berjalannya waktu, seluruh umat di paroki ini telah menanamkan sesuatu yang baik dan berguna dalam kehidupan menggereja. Saat ini kita masuk di Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri yang saat ini
telah mengalami sukacita, kebahagiaan dalam membangun kehidupan iman. Karena ada Bunda Maria yang selalu menjadi penopang dalam seluruh perjalanan kehidupan iman. Kita berada sekarang di posisi Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri dengan struktur Bali. Kita melihat, menemukan di depan pintu ini ada seni-seni Bali yang menampilkan suatu yang luar biasa tentang kesenian Bali. Di sana juga menunjukkan bagaimana gereja pada waktunya harus menampilkan inkulturasi dalam kehidupan menggereja. Dan saat ini kita akan masuk melalui pintu depan Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri. Para pesiarah yang terkasih, inilah Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri. Dengan seni Bali yang ditampilkan kepada kita. Ada di dinding sebelah kanan saya, ada begitu banyak gambar-gambar rohani yang menampilkan tentang sakramen dalam kehidupan gereja dan juga menampilkan kisah Injil, simbol Injil di dalam kehidupan gereja. Jadi di bagian kanan saya dan di bagian kiri juga ada tampilan-tampilan yang menunjukkan bahwa gereja di Santa Maria Ratu Gumbri ini sangat inkulturatif dengan tradisi Bali, ukiran-ukiran Bali. Mari kita lihat catatan pertama tentang ukiran-ukiran ini. Ukiran di sebelah kiri dan sebelah kanan menampilkan tentang kehidupan menggereja. Bahwa dalam kehidupan gereja ada 7 sakramen. Ada 7 sakramen. Dan juga simbol itu ada di dinding-dinding gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri. Juga mau ditampilkan tentang gambar-gambar simbol Injil. Ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, dan juga ada Injil Yohanes. Tentu tidak semua yang ada dalam kitab suci ada dalam ukiran-ukiran ini. Tetapi paling tidak, ada 2 unsur penting, yaitu sakramen dan juga Injil yang menjadi kekuatan dalam seluruh perjalanan kehidupan menggereja, khususnya di Pulau Dewata ini. Kita melihat pertama menyangkut sakramen. Di sini ada begitu banyak gambar. Ada sakramen perkawinan, ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, yang mau menunjukkan bahwa sakramen itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan menggereja. Dan puncak dari ke-7 sakramen itu adalah ekaristi, yang itu dirayakan di dalam gereja ini. Ekaristi sebagai sumber dan puncak dalam seluruh kegiatan hidup menggereja. Maka setiap hari Minggu, umat datang ke tempat ini untuk boleh menimba kekuatan ekaristi yang menjadi kekuatan dalam kehidupan iman mereka. Hal yang lain juga, ketika sudah masuk di gereja ini, ditampilkan simbol Injil. Ada Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, dan juga Injil Matius, yang selalu dibaca pada waktu Ekaristi Kudus. Ini juga menjadi siraman sabda, yang senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan menggereja. Injil inilah yang menjadi kabar gembira, kabar sukacita. Karena itu menjadi orang Katolik berarti siap untuk menjadi pribadi yang memiliki sukacita dalam kehidupan iman. Selain yang ditampilkan 2 hal pokok tadi, di dinding ini juga ada hal-hal yang bersifat tradisional. Lalu kita akan maju ke depan lagi, kita akan melihat bagaimana dekorasi yang mau ditampilkan sesuai dengan tradisi Bali. Ada payung, di sini dijelaskan, nanti akan dijelaskan, ada payung Bali, ada hiasan-hiasan Bali yang menunjukkan bahwa umat Katolik di
Keuskupan Denpasar secara khusus di Paroki Santa Maria Ratu Gumbri ini juga berbudaya, inkulturatif. Dan memang umat di Paroki Santa Maria Ratu Gumbri ini mayoritasnya adalah orang Bali. Karena itu setiap kali perayaan Natal, setiap kali perayaan Paskah selalu ada pakaian adat, mulai anak-anak, keluarga muda, ya remaja, keluarga tua, semua menggunakan pakaian adat. Dan inilah yang menjadi kekhasan inkulturatif di Pulau Bali ini. Dan gereja ini sudah berusia 81 tahun. Suatu perjalanan yang panjang. Tetapi karena diliputi oleh 3 hal penting, iman, pengharapan, dan kasih, maka semuanya itu berjalan dalam kesatuan iman. Ketika umat boleh merayakan Ekaristi Kudus, mereka perlu mengimani. Maka gereja ini adalah tempat di mana semua orang bisa berkumpul untuk menyatakan iman itu, untuk memperdalam iman itu, dan bersama-sama merayakan iman itu, sehingga pada gilirannya, ketika imam dalam Ekaristi Kudus mau mengatakan, marilah pergi kita diutus, bahwa seluruh umat akan diutus untuk menebarkan kasih, menebarkan iman, menebarkan sukacita di tengah keluarga dan masyarakat. Mari kita lihat lagi satu hal penting, bahwa ini ada tabernakel yang menjadi pusat dalam kehidupan gereja, tempat penyimpanan hosti, tabernakel, ada ukiran Bali, yang mungkin juga di tempat lain belum ada seperti ini. Jadi ada sebuah kekayaan yang luar biasa yang mau ditampilkan dalam kehidupan menggereja. Dan di atasnya ada salib yang menjadi kekuatan, yang menjadi jalan, yang menjadi kebenaran dan kehidupan bagi seluruh perjalanan kehidupan umat Katolik. Demikian dulu yang mau saya sampaikan di altar ini, dan saya sebelum membuka kemungkinan bagi kita untuk boleh bertanya, disilahkan mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan tadi, atau mungkin ada hal lain yang akan nanti ditanyakan, sehingga saya bisa boleh menggambarkan dan menjelaskannya untuk kita. Selanjutnya saya berikan sesi untuk kita boleh memberikan pertanyaan. Disilahkan. Iya. Yang ingin mengajukan pertanyaan Halo. seputar Gua Maria dan gereja Santa Maria Ratu. Ya, boleh, disilakan. Mengajukan. Ya, Romo, untuk dari Denpasar berapa jauh, Romo, ini lokasinya? Iya. Dan bisa dijangkau oleh apa saja, Romo, kalau ingin ke gereja ini? Kalau ke gereja sini untuk ziarah di sini, Gua Marianya ada di sebelah gereja ini. Ya. Dari Denpasar nanti akan ke Bali Barat, kurang lebih 2,5 jam dari Denpasar menuju ke Gua Maria ini. Dan nanti akan saya jelaskan, Gua Marianya ada di samping gereja ini, dan nanti akan saya gambarkan tentang Gua Maria itu. Oke, baik. Ya. Ini semuanya sepertinya sedang menikmati virtual tour yang Romo sajikan. Mungkin bisa langsung dilanjut saja, Romo? Oke, boleh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Para peziarah yang terkasih, setelah kita boleh berbicara tentang bagaimana masuk di gereja ini, lalu ada di dalam gereja ini, dengan berbagai macam seni Bali, dan sekarang kita mau keluar dikit dari gereja. Sekarang kita keluar. Oke, kita keluar sebentar. Kita bisa mau menjelaskan lagi di sini, bisa. Bahwa di dalam tadi kita sudah temukan ada ukiran-ukiran Bali, simbol-simbol. Tadi sudah saya katakan ada simbol sakramen dalam kehidupan gereja,
tetapi juga ada simbol-simbol Injil, khususnya dari keempat Injil. Kalau di dalam saya tadi jelaskan tentang Injil-Injil, lalu simbolnya, di luar juga ada gambar-gambar, simbol-simbol yang memang menunjukkan ada di dalam juga ada di luar. Sehingga orang bisa di dalam bisa melihatnya dan merenung serta mendalaminya, tapi juga di luar bisa mereka mendalami, merenungkan, dan menghidupi apa yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan menggereja. Saya coba soroti satu ukiran ini yang di luar, yaitu kalau kita bisa tebak, ini adalah anugerah sakramen perkawinan. Kita tahu bahwa salah satu dalam 7 sakramen kita adalah sakramen perkawinan. Dan kita juga tahu bahwa sakramen perkawinan itu adalah salah satu sakramen, tapi juga merupakan kekuatan bagi pasutri untuk boleh menghidupi dan merayakan sakramen relasi. Sama seperti para imam juga memiliki sakramen relasi, yaitu sakramen imamat. Dengan itu membangun relasi antara umat dan juga dengan pastor yang dalam karya pastoralnya. Inilah kekhasan di Gereja Gumbrih ini, di dalam ada ukiran Bali, tetapi juga di luar ada ukiran-ukiran Bali yang mau menghantar kita untuk kembali menyadari betapa menghayati kehidupan iman itu berarti dari simbol yang sudah diberikan oleh gereja, tetapi juga dari kita sendiri yang selalu menghidupi, merayakan dalam kehidupan kita. Demikian dulu yang saya mau gambarkan tentang simbol yang ada di luar ini. Sekarang kita masuk ke anugerah yang sungguh luar biasa, Gua Santa Maria Ratu Gumbrih. Inilah tempatnya yang sudah direhab 2 kali ketika mau persiapan 80 tahun Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbrih. Saya bersama dengan umat boleh berjalan bersama, bertumbuh bersama untuk boleh menghadirkan gua ini sebagai hadiah untuk kita semua yang boleh bersiarah di tempat ini. Gua Maria ini tentu agak beda dengan Gua Maria yang lain. Kalau dulu sebelumnya hanya ada patung Bunda Maria, hanya satu. Tetapi ketika mau persiapan 80 tahun, karena saya masuk di paroki ini 2010 yang lalu, ada sebuah pendalaman dan refleksi yang saya mau renungkan. Betapa begitu banyak orang yang datang di sini dan mereka bercerita bahwa ada sesuatu yang unik, yang khas, yang boleh didapatkan dari tempat ini. Apa yang mereka mau sharingkan? Yang pertama, ketika mereka hidup dalam keresahan, Bunda Maria selalu memberikan jalan. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak dalam keluarga, Bunda Maria selalu memberikan kekuatan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan dalam hal untuk finansial, ekonomi, mereka punya jalan untuk itu. Maka Bunda Maria yang di sebelah ini dengan keluarga kudus yang ditampilkan kepada kita bahwa ketika kemarin Gua Marianya ada di atas, Bunda Maria di atas, sekarang dia ada di bawah. Luar biasa, karena yang datang adalah keluarga dengan intensi mereka masing-masing, permohonan mereka masing-masing. Semua terkabulkan karena orang tua bisa touch di keluarga kudus Nazaret dan juga anak-anak bisa di keluarga kudus Nazaret. Inilah kekuatan yang boleh diambil dari perjalanan di tempat luar. Karena itu saya mengajak para pesiarah, siapa saja yang mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui keluarga kudus, datanglah. Dan hadirlah di tempat ini, berdoalah. Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada kita. Karena firman-Nya mengatakan, marilah kepadaku. Kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berjalanlah bersama Bunda Maria, pasti ada jalan dalam kehidupan kita. Baik, para pesiarah yang terkasih, inilah kekhasan, keunikan dengan hal-hal yang ditampilkan kepada kita, dan ada salib di sampingnya ini yang menunjukkan bahwa mengikuti Tuhan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan salib. Dan kita semua harus menerima itu sebagai bagian dari iman, kita mengolah itu dalam kekuatan bersama dengan Tuhan, dan kita mau supaya rahmat akan senantiasa mengalir dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Inilah tempat kita bersama. Datanglah di tempat ini, berdoalah. Datanglah kepadaku, kalian semua yang akan letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, ringanlah bebanmu, sebab
belajarlah daripadaku, lemah lembut dan rendah hati. Inilah tampilan Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumri dan juga Gua Maria yang menjadi kekuatan dalam kehidupan iman kita. Dan kita mau mengetahui bahwa dalam kehidupan di sini ada yang kami bangun adalah menyama beraya. Jadi kerjasama dengan yang beragama Hindu. Kami boleh bekerja sama juga dalam proses kerjaan ini juga ada keterlibatan dari pemerintah, keterlibatan dari warga setempat untuk boleh ada bersama di tempat ini. Sekali lagi, datanglah ke tempat ini. Inilah Gua Maria kita. Gua yang menjadi kekuatan bagi kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saya akhiri dulu untuk sesi di Gua Maria. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan sambil kita bercermin pada Bunda Maria yang ada di sini, yang menjadi kekuatan kita, keluarga kudus, penopang dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari Yunita. Apakah ada tempat di sekitar gereja yang bisa untuk menginap atau retreat? Untuk saat ini belum ada. Kalau nanti ada yang mau retreat atau mau nginap, kita bisa rekomendasikan di Gereja Palasari. Di sana ada susteran OSF yang bisa nginap di sana. Yang nanti akan salah satu virtual tour-nya adalah di Palasari. Kalau di sini belum ada. Oh, belum ada ya. Ya, Ini kalau misalnya mau datang hanya rekoleksi aja, sudah itu mau balik lagi, misalnya datang pagi sampai siang, lalu balik lagi, bisa. Bisa. Baik. Romo, ada juga pertanyaan dari Ya. Leni. Berapa jumlah umat di paroki tersebut dan apakah misa telah dihadiri oleh umat? Saat ini umat di Paroki Gumri ada 75 kakak, sekitar 400-an jiwa. Dan umat mulai merayakan Ekaristi sejak bulan Juli kemarin, tentu dengan protokol kesehatan. Oke. Romo, Misa di sini jam 8 pagi untuk misa hari Minggu. Kalau misa hari biasa, Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu, misa jam 5.30 untuk paginya, sorenya 18.30. Kemudian untuk setiap hari ada ya Romo ya, pagi ada, kemudian untuk sorenya ada, dan misa Minggu juga ada ya Romo ya? Misa hari Minggu juga ada. Ya. Oke. Hari Minggunya misa jam 8. Jam 8 pagi. Siapapun boleh hadir ya Romo ya? Bisa. Untuk saat ini kalau dulu sebelum COVID, ya siapa saja bisa hadir. Tapi sekarang ini karena COVID, maka ya pasti protokol kesehatan. Karena itu ada mekanisme yang kita bangun di sini, misa jam 8 pagi hari Minggu, misa di dalam yang lainnya di luar. Mungkin sudah kita lihat di samping gereja ini, depan gua, ada tenda yang bisa untuk menampung umat yang tidak bisa untuk misa di dalam gereja. Oke, baik Romo, ada pertanyaan juga dari Juwono ya. Mungkin beliau ingin sekaligus menuju ke beberapa gereja. Seberapa jauh, Romo, Gereja Ratu Gumri ini dengan Palasari? Gereja Palasari maksud saya. Dari Gumri ke Palasari, dia pertengahan di Gumri ini. 1 jam, bisa 15 menit dari Gumri ini. Dekat. Cukup dekat. Kalau dari Gumri ke Palasari, ya. Oke. Romo, kalau tadi Romo sudah menjelaskan dari ini ya, dari Denpasar seberapa jauh. Nah, kalau seandainya ini partisipan ingin langsung terbang dari satu tempat, dari Bandara Ngurah Rai ke Gumri, jaraknya berapa jauh, Romo? 75 kilo kalau dari bandara menuju ke Gumri. Bisa 2 jam. Ya, 75 kilo. Sekitar 2 jam ya Romo ya. Jadi ya 2 jam ya. Tidak terlalu jauh ya kalau seandainya dari tidak terlalu jauh dan juga dari ini ya Denpasar sama. Ya. Romo, ada dari pertanyaan dari Silvi Elang. Apakah ada kisah mukjizat terjadi di Gua Maria Gumri ini? Ya. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa yang datang ke sini kalau dibekali oleh iman kepada Tuhan dan betul percaya, mukjizat begitu banyak. Ada dulu yang merindukan punya anak.
dengan kekuatan iman, berjalan bersama Bunda Maria, dia sekarang sudah mendapatkan anugerah istimewa dari Tuhan. Mujizat luar biasa. Dia minta 1, ternyata yang diberikan Tuhan 3 malahan. Jadi ada suatu yang, dan itu dikisahkan oleh mereka. Lalu yang kedua, dalam masalah-masalah finansial. Ketika mereka datang, karena itu saya sejak 2010 ada di Gumrih ini, dan waktu itu sudah ada, masih gua lama, di depan pintu itu kita tidak pernah kunci, gembok. Selalu terbuka, orang bisa datang saja, jam berapa saja, disiapkan untuk di tempat ini. Ada begitu banyak mujizat yang dialami. Yang sakit disembuhkan, yang merindukan anak diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan mereka mendapatkan anugerah istimewa itu. Satu hal lain lagi yang mau saya kisahkan, bahwa yang datang ke sini bukan hanya yang beragama Katolik. Yang beragama Hindu juga datang. Yang agama Islam juga datang. Mereka berdoa dengan caranya, saya kan tidak tahu caranya mereka berdoa, tapi mereka ada di depan gua, dan mereka menyalakan lilin, dan mereka menemukan sukacita dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu mereka ungkapkan kepada saya. Mereka katakan bahwa aku menjadi baru, aku menjadi bahagia ketika ada di dalam tempat ini. Terima kasih Romo, saya hanya mengatakan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bunda Maria, karena semuanya itu dianugerahkan oleh Tuhan, melalui Bunda Maria yang senantiasa setia mendampingi kita sekalian. Demikian dulu yang saya mau jawab. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya, Romo? Berikutnya. Oke. Terima kasih banyak. Dengan demikian kita selesai dulu di Gua Maria ini, dan kita akan beralih ke satu tempat lagi yang sangat unik dan juga sangat khas di Paroki Santa Maria Ratu Gumrih ini, yang juga Bunda Maria, yang senantiasa ada kekuatan yang luar biasa yang dialami oleh saya sendiri dan juga umat yang datang ke tempat ini. Mari kita sambut. Ini adalah patung Bunda Maria yang menggendong Yesus. Ini patung dibuat oleh yang beragama Hindu. Dia merenungkan, bermeditasi sekian lama, dan terjadi seperti ini. Ada patung ini. Ini dari batu. Patung ini dari batu. Berat sekali. Dan ini adalah kekuatan bagi keluarga-keluarga. Dan siapa saja yang datang. Ada sebuah cerita. Ketika dulu dibuat oleh yang beragama Hindu, bahwa dia merasa ada sebuah sukacita, kebahagiaan dalam kehidupannya. Maka, apa yang terjadi? Dia selalu berdoa. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik juga untuk dia. Dan alhasil semuanya bisa dia alami dalam kehidupannya. Lalu dengan patung Bunda Maria ini, setiap orang yang datang, mengapa saya tempatkan agak pendek? Karena apa? Anak-anak bisa datang, keluarga bisa datang. Kalau ada masalah tentang anak, datanglah di tempat ini. Saya yakin dan percaya, kalau kita juga bermodalkan iman, pasti ada kekuatan. Karena apa? Bunda Maria yang senantiasa menggendong Yesus juga memberikan kekuatan untuk kita yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Karena itu, kalau datang bersiarah di tempat ini, datanglah di Gua Maria yang tadi saya jelaskan, keluarga kudus, datanglah di sini juga. Ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk kita. Berdekatan sekali, ada gereja, ada Gua Maria, ada tempat Bunda Maria yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Ada sebuah keluarga yang bercerita kepada saya. Ketika dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya, terutama tentang anaknya, dia datang di sini. Dia mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk anak saya. Lalu formulasi doanya adalah, terjadilah kehendak-Mu Bunda. Dia hanya doa itu saja. Terjadilah kehendak-Mu Bunda. Dan mujizat terjadi. Anaknya mengalami perubahan. Mungkin doa itulah yang dia senantiasa menjadi kekuatan dalam hidupnya. Karena itu diinspirasi oleh Santa Monica mungkin, yang berjuang untuk berdoa bagi putranya Agustinus. Ternyata Agustinus mengalami pertobatan. Dan ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, bersama dengan iman yang kita yakini, pasti ada kekuatan dari Tuhan sendiri. Karena itu, marilah kita boleh bercermin dari Bunda Maria, datang kepadanya, dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita.
Mungkin ada pertanyaan dari kita sehubungan dengan ini, disilahkan, atau mungkin tadi ada yang terlewatkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti kita akhiri dengan doa khusus untuk kita sekalian yang senantiasa mau beriman, yang senantiasa mau merayakan iman, dan senantiasa mau menghidupi iman dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan untuk boleh bertanya dan Romo siap menjawabnya. Terima kasih. Iya, Romo, ternyata ada beberapa partisipan virtual tour kali ini yang pernah ke sana dan mereka Ya. mendapatkan ketenangan serta pengalaman yang sangat indah. Ya. Dan kita semoga mereka bisa kembali ke sana lagi ya, Romo ya. Iya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau nanti akan datang kembali di sini, selagi saya masih belum pindah, semoga saja kita bisa berjumpa di tempat ini. Inilah kekayaan kita. Inilah harta yang paling indah dalam kehidupan kita. Karena itu datanglah ke Pulau Bali. Selain boleh berwisata secara jasmani, tapi jangan lupa berwisata secara rohani. Inilah tempatnya di Gua Maria Santa Maria Ratu Gumbri. Ya, baik Romo, mungkin bisa dilanjut dengan ini persembahan atau doa. Oke, saya mau menghantar kita dalam doa nanti. Para pesiarah yang terkasih, kekuatan kita adalah Tuhan. Kekuatan kita adalah Bunda Maria dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ini adalah lilin, simbol terang. Tentunya kita dipanggil dan diutus untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Maka, sebagaimana lilin yang menerangi, sebagaimana lilin yang memberikan yang terbaik, kita juga akan coba merasakan betapa Allah sungguh mengasihi dan mencintai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk karya agung-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami. Saat ini kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah sakramen yang boleh kami terima dalam kehidupan gereja. Kami bersyukur atas anugerah siraman sabda yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah cinta-Mu melalui Bunda Maria yang menjadi bunda kaum beriman. Tuhan dan Bunda Maria, hadirlah bersama kami selalu dengan berkat-berkat-Mu. Bunda Maria telah hadir dalam perkawinan di Kana. Hadirlah juga dalam setiap perkawinan kami, dalam hidup rumah tangga, keluarga-keluarga di seluruh dunia. Hadirlah juga di dalam seluruh perjalanan pelayanan kami sebagai imam-Mu, sebagai umat-Mu, yang senantiasa mau membangun iman dalam 4 pilar, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan, hadirlah bersama kami selalu. Bunda Maria, tuntunlah kami dengan berkat-berkat-Mu. Semoga kami senantiasa hidup dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kesatuan iman, dan memancarkan cinta kasih kepada sesama kami, terutama dalam keluarga kami, dalam gereja dan masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita madahkan 3 salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para pesiarah yang terkasih, demikianlah yang kita mau gambarkan di tempat ini.
dan kita sudah mendalami bersama tentang Gereja Katolik Santa Maria Ratu Gumbri. Kita juga telah mendalami tempat-tempat ziarah di tempat ini. Semoga kita selalu berjalan bersama Tuhan, kita selalu berjalan bersama Bunda Maria, agar kita senantiasa dikuduskan, dirahmati berkat dari Allah yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kita. Terima kasih banyak untuk seluruh atensi kita pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dalam seluruh perjalanan kita. Yang pasti, Allah adalah kasih, Allah selalu memberi pertumbuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan iman kita. Karena itu, atas nama kami semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dari Pulau Dewata Bali, matur suksema untuk para pesiara, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Berjalan bersama Bunda Maria, pasti ada sukacita dalam iman. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo atas waktu dan kesempatan yang amat sangat langka ya. Di hari Sabtu ini kita bersama-sama sudah melihat bagaimana Gereja Santa Maria Ratu Gumbri dengan segala keistimewaannya yang ternyata menyatu dengan budaya setempat, dan kemudian juga menjunjung tinggi adat dari lokasi setempat, yaitu semuanya bernuansa Bali. Ya. Baik, terima kasih. Bagi para partisipan yang mungkin masih ada yang ingin bertanya atau bertanya langsung, berbincang dengan Romo, silakan dibuka mic-nya. Ya, kita masih memberikan kesempatan sebelum kita menutup acara ini. Ya, Romo. Iya, selamat sore. Selamat sore, mau tanya. Ya. Awal mulanya bisa berdirinya Gereja Santa Maria Ratu Gumbri ini siapa ya yang mendirikan? Oke, saya ingin bercerita dulu kisah perjalanan misi. Perjalanan misi itu dari Bali Timur, tempatnya di Tuke. Di Tuke, itu salah satu paroki dekat Seminari Tuke, di Dalung. Yeah. Itu, pada waktu itu, para misionaris SVD mau supaya benih iman itu ditaburkan di bagian barat. Oh. Nah, karena itu mereka berencana untuk dari Tuke, berencana ke Bali Barat. Yeah. Dalam proses misi itu, bersama Pater Simon Buis SVD, mereka mau berjalan menuju ke barat. Dan perjalanan dari timur ke barat itu kan jauh ke Palasari. Maka Gumbri ini menjadi tempat sentral, di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah menuju ke Palasari. Dan gereja yang pertama dulu, untuk bisa mendalami kehidupan gereja pertama dulu itu di depan, di jalan raya. Pas pintu masuk dari depan mungkin sekitar 50 meter dari depan. Jarak dari depan ke gereja agak dekat. Jalan raya umum yang Denpasar ke Gilimanuk. Nah, didirikan gereja di sini. Dan waktu itu ada umat dari Tuke yang berjalan bersama untuk menuju ke Bali Barat. Dan mereka di Gumbri tempatnya. Dan mereka mau mendirikan gereja. Ini dulu gerejanya kecil di depan. Setelah itu, karena dekat jalan raya, pindah lagi ke tengah. Agak tidak jauh dari sana. Nah, awalnya. Lalu gerejanya dulu kecil tentunya. Kecil karena memang umatnya sedikit. Lalu seiring berjalannya waktu, ada pertambahan. Karena ini desa, maka ada umat di sini yang kerja di Denpasar. Nah, kerja di Denpasar, karena memang di sini kan desa. Lalu, mungkin sudah pernah ke Bali. Kalau jalan umum dari depan sampai ke gua di sini, di kiri kanan itu, semua rumah itu beragama Katolik. Jadi mereka beragama Katolik. Jadi masuk, bisa parkir mobil di jalan raya boleh, di samping gereja juga boleh. Semuanya bisa di sini dan sudah disiapkan. Ketika kita sudah berusia 75 tahun, kita sudah bersiap. Untuk apa saja yang boleh datang ke sini, bisa kita nikmati bersama. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu, ada pastor lain yang melanjutkan pembangunan, dan saya masuk tahun 2010. Saya masuk tahun 2010 dan rehab gerejanya. Lalu ada setelah berehab gereja, kita ada pastoran juga, ada penambahan pastoran. Mungkin akan disilakan. Ini ada pastorannya di belakang, yang di sini. Di syuting sedikit aja. Lalu setelah itu, setelah perayaan 75 tahun, kita mengevaluasi ternyata bahwa menuju 80 tahun, kita harus membangun sebuah gua. Yang karena inspirasi 2010,
begitu banyak orang yang datang untuk meminta kekuatan dari Tuhan sama keluarga-keluarga, maka di sini saya dengan berani membuatkan Gua Maria, tetapi dengan keluarga kudus di bawahnya, yang tadi kita sudah nikmati bersama. Ya, kata orang datang doa di situ, silahkan. Karena kalau tertinggi, ya makanya saya agak beda dengan gua yang lain. Di sini ada gua, di tempat lain ada Bunda Maria. Kalau di sini di bawahnya lagi ada keluarga kudus. Lalu di sampingnya lagi ada salib. Bahwa mengikuti Tuhan pasti ada pikul salib korban. Ya, amin. Itu. Jadi itu kurang lebih penjelasannya yang menghantar kita untuk boleh memahami. Karena itu siapa saja boleh datang ke tempat ini. Inilah gereja kita, inilah tempat ziarah kita yang menjadikan kita selalu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin dulu catatan dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak, Romo. Ya. Iya, terima kasih Bapak mungkin bisa Thomas ke gereja juga Cucu. boleh? Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ada mungkin yang lainnya bisa langsung berbincang dengan Romo, bisa langsung buka mikrofonnya juga. Ya. Sekarang kita berada di posisi di dalam gereja. Tadi dijelaskan tentang simbol, lalu sekarang ini ada bangku. Bangkunya karena umatnya sedikit, maka bangkunya seperti ini. Dan sekarang karena COVID-19 ini, maka posisi di bangku ini hanya 3 aja. Di ke kiri, di tengah, atau di kanan. Jadi posisinya seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum bertanya, di pojok sana, di pojok sana ada hiasan Bali, itu namanya tamiang. Ini hiasan Bali, yang memang harus selalu di pojok, mengingatkan mereka, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk selalu yang terbaik dalam kehidupan. Ini namanya tamiang. Lalu di atasnya kita semua tahu, jalan salib yang memang didirikan di dalam gereja. Jadi ini ukiran. Kalau perayaan Natal dan Paskah, pasti ada ukiran-ukiran Bali. Di depan gereja pasti ada penjor, ukiran-ukiran hiasan-hiasan Bali. Karena itu kalau memang ada yang mau datang ke sini, Natal Paskah bertepatan dengan misa, silahkan. Umat pasti berpakaian adat Bali, lalu di depan pasti ada penjor, ada hiasan Bali yang menghiasi perjalanan hidup gereja di tempat ini. Terima kasih. Ada pertanyaan, disilahkan. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, halo, selamat siang Romo. Saya Sylvia. Selamat siang. Iya, selamat siang saya Sylvia. Pernah juga Romo, senang banget bisa melihat lagi Gua Marianya. Iya, pernah datang ke sini ya? Iya, pernah Romo. Iya. Romo, kalau di Bali kan kita suka lihat banyak sesajen ya di mana-mana gitu. Apakah di gereja Bali juga ada ada sesajen atau bagaimana Romo? Karena itu kan adat istiadat di sana ya. Oke, saya ingin mendalami dulu tentang sesajen itu ya. Jadi tradisi Bali memang ada sesajen seperti itu. Tetapi ketika mereka sudah masuk di Katolik, mereka biasanya ada bukan sesajen istilahnya mereka itu ya. Selalu mengatakan kekuatan rohani. Misalnya ada air sucinya, ada patung Bunda Marianya, yang mereka bisa minta berkat di Romo lalu akan ke rumah. Maka di Bali ini air suci itu sangat-sangat penting. Jadi air suci sangat penting. Karena itu di gereja sini selalu disiapkan air suci, sehingga mereka selalu ambil dan nanti mereka perciki sendiri di rumah masing-masing. Dan tidak ada sajen lagi, tidak ada sajen untuk mereka. Jadi tidak ada lagi itu, mereka sudah beralih percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada sajian lagi, misalnya soal agama Hindu akan buat ini, sajian seperti itu, tapi mereka sudah beragama Katolik, sudah tidak ada lagi. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lainnya ingin langsung bertanya pada Romo? Kami persilahkan. Ayo, silakan bertanya. Ya, Romo. Ya. Rasanya saya belum kenal nama Romo nih. Oh, boleh. Kalau orang bilang dikenal maka disayang. Maka Romo, saya nama Romo Flavianus Endi, PR Projo. Saya Romovian. Ya, kalau di tengah anak-anak gaul biasa dipanggil Rofi. Maka di virtual Zoom ini Rofi. Itu Romo Vivian. Asli Bali ya Romo ya? Bukan, saya dari Manggarai, tapi sudah inkardinasi di Kuskupan Denpasar. Saya sudah menjalani kehidupan di sini 20 tahun. Baik. Wah, luar biasa Romo, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit mungkin mengetahui mendalami kehidupan saya. Saya Romovian.
Keuskupan Denpasar. Ya. Lalu jabatan saya di sini sebagai Romo Vikep Bali Barat. Lalu bertugas untuk mendampingi ME Marriage Encounter sebagai Kordis di ME Distrik 12 Denpasar. Lalu juga bekerja di Tribunal Keuskupan Denpasar sebagai Dispensor Vinculi. Lalu sebagai Sekretaris Badan Pembina di Yayasan Valentia Dendios. Lalu yang lainnya saya sebagai pastor paroki di sini. Maka saya dipercayakan di paroki yang kecil begini supaya bisa membagi tugas saya untuk berbagai macam Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Yakinlah bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik untuk kita. Iya, betul, Romo. Luar biasa, Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kita akan pada saatnya berjumpa di tempat ini betul, dan Romo. kita memaknai semua apa yang ada di tempat ini. Inilah kekayaan kita bersama. Kita syukuri, nanti kalau datang bisa kita karaoke bersama juga boleh. Ya, kita doa bersama, Romo, supaya pandemi COVID-19 segera berlalu ya, Romo ya. Iya, kita berdoa bersama. Berjuang bersama juga untuk nutrisi intern kita akan selalu terjamin. Amin. Betul. Supaya kekuatan kita, semangat kita, sukacita, karena firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Betul. Baik, terima kasih banyak. Romo. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, disilahkan. Iya, silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Romo, ini ada pertanyaan nih mungkin bagi partisipan yang ingin sekedar jalan-jalan, Romo. Apakah ada restoran yang di sekitar gereja, Romo? Untuk rumah makan di Pulau Bali tentu banyak ditawarkan. Tetapi untuk seputaran di sini bisa ke warung pantai juga bisa, ke rumah makan Sari Asih juga ada, untuk ke negara juga ada. Pokoknya yang terpenting, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Yang pasti akan ditambahkan kepada kita. Bali sesuatu yang paling hebat. Karena itu datanglah ke sini, pasti akan menikmati segala yang terbaik. Kalau kurang di situ, kita masih cari di tempat lain. Kalau lebih lagi ke arah Gilimanuk, boleh, ayam betutu boleh, selalu disiapkan. Pasti ada yang sudah pernah menikmati ayam betutu. Di sini juga air kelapa muda boleh nanti dibicarakan. Kalau mau makanan khas Bali boleh dipesan supaya biar kita carikan lalu kita nikmati bersama di tempat ini. Gua Maria di Gumri tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu dia agak turun dan agak kecil. Sekarang sudah dengan batu sikat, ada tenda di depan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Kita bisa berjumpa, duduk bersama, berbicara bersama, sharing bersama, dan sukacita bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Gua Maria Santa Maria Gumri ini terbuka untuk siapapun ya, Romo ya? Terbuka bagi siapa saja. Silakan datang 24 jam. Mau datang silakan dibuka aja gerbangnya, bisa datang, bisa berdoa kapan saja. Silakan datang. Iya. Baik. Terima kasih Romo atas kesempatannya hari ini yang sangat istimewa bersama dengan kami selama hampir 1 jam. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan lagi untuk dapat berjumpa kembali setelah pandemi ini selesai. Kita langsung ke sana ya Romo ya, berjumpa dengan Romo langsung di Gumri. Baik, di untuk Gumri. selanjutnya. Dan jangan lupa nomor HP saya, supaya kalau ke sini tolong telepon saya dulu. Oh, boleh Romo di-share. Berapa nomor HP-nya? Boleh di-share, boleh. 081 ya 353 ya 107 ya 888. 8-nya 3 kali. 888. Baik. Saya share di chat nih Romo biar boleh, partisipan yang ingin ke sana dan bertemu langsung dengan Romo atau berbincang mungkin setelah acara ini selesai. Boleh. Ingin berbincang dengan Romo boleh ya Romo ya? Ya, boleh bertanya, boleh. Mungkin waktunya sekarang kurang. Mau tanya kira-kira apa? Saya bisa foto di sini atau melalui tim yang ada yang urus ini bisa saja. Semuanya bisa untuk kita semua. Ya, baik. Baik, terima kasih Romo untuk acaranya hari ini dan waktunya yang sangat istimewa. Untuk itu, seperti tadi di awal disampaikan oleh Pak Freddy ya, pada saat pembuka acara, kita akan lanjutkan dengan daftar yang setelah bersedia untuk donasi bersama untuk Project Charity Virtual Tour Gua Maria kita kali ini. Terima kasih Romo, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.